Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam renungan harian kita hari ini. Yang hari ini diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Kamis tanggal 7 September tahun 2020. 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang memberkati kami. Saat ini firman-Mu terbentang di hadapan kami sekalian jemaat. Sebentar kami bersama akan merenungkannya, biarlah Roh Kudus membaharui setiap hati kami Tuhan. Agar hati kami lembut untuk menerima setiap ajaran dan nasihat yang baik yang datang dari Tuhan. Agar kehidupan kami semakin dibaharui oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan jemaat-Mu yang akan merenungkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan dengan perikop nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Amin. Ya, berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya angkat satu tema untuk kita renungkan bersama saat ini, yaitu menyelidiki diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Korintus yang kala itu meragukan tentang kerasulan Paulus. Mereka berpikir bahwa kerasulan Paulus itu bukan datang dari Yesus. Surat ini juga adalah nasihat terakhir dari penutup surat Paulus yang isinya adalah penjelasan yang tegas dari Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai kuasa kerasulan yang ia miliki, yang ada padanya. Itu benar-benar dan sungguh-sungguh berasal dari Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rupanya ada guru-guru palsu yang mendiskriminasikan Paulus karena latar belakangnya serta pengajarannya. Para guru palsu ini mempengaruhi orang Korintus sedemikian rupa untuk meragukan kerasulan Paulus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi jemaat Korintus juga mereka melihat Paulus terlalu lemah sebagai seorang rasul. Karena Paulus lebih suka berbicara tentang kegagalan, tentang kelemahan dan juga tentang penderitaan ketimbang mengagungkan dirinya. Sementara para rasul palsu itu lebih suka berbicara tentang keunggulan dan kehebatan mereka. Tampak bahwa jemaat Korintus sangat mudah sekali terpengaruh, mudah terpukau oleh kekuatan dan oleh kehebatan yang tampak dengan mata mereka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus di nas ini juga berbicara pembelaan bagi kerasulannya. Paulus berkata bahwa hamba Tuhan itu tidak hanya sekedar pandai berkata-kata, tetapi yang terpenting adalah bisa menjaga kesucian diri. Karena tingkah laku itu adalah bukti dan kualitas iman kita akan diakui oleh orang lain ketika orang bisa melihat buah yang dihasilkan dari iman itu. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan dan atas firman. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami
agar kami tidak terpukau dan terlena dengan segala sesuatu yang tampak begitu indah dan menarik oleh mata jasmani kami. Tapi biarlah hati kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus agar hati itu mampu menguji dan tahu melihat apa yang baik, apa yang benar yang berasal dari Tuhan. Sehingga demikian mampu membedakan yang mana yang berasal dari kuasa jahat dan yang mana yang sungguh-sungguh berasal dari Kristus. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kehidupan setiap kami. Sebagaimana kami ada saat ini, kami tetap sehat, tetap kuat semata-mata karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ampun kami Tuhan jika kadang kami menjadi pribadi yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Jamah kami sekalian Bapa agar sungguh boleh menikmati damai dan sukacita dari Tuhan. Kami serahkan setiap rumah tangga dan keluarga kami, setiap warga jemaat Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab kapasitas masing-masing, sehingga boleh melakukan semua itu dengan penuh sukacita, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dalam kesetiaan dan dalam takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam pergumulan kala kami akan memasuki masa-masa new normal atau kehidupan dalam sebuah tatanan yang baru. Kami tetap sehat, tetap setia dan protokol kesehatan, tetap setia kepada Tuhan, tetap meyakini bahwa Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam iman dan pengharapan doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.